Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yasurruna fi hadhihi al-halqah al-khassah an nastadhifa syakhsiyatan ilmiyyah bariza, aliman fadilan wa huwa fadilatu Syekh Awad Al-Karim Al-Aqli. Ahlan wa sahlan Syekh. Mustashar Far Alami Majlis Idarah Nahdlatul Ulama fi Sudan wa mudarris fi Ma'had Al-Ma'arij fil Mamlakatil Urduniyah Al-Hashimiyah wa musyarik fil ansyitah al-ilmiyah wa tarbawiyah fil Masjidil Kabir bi Madinati Durman, Sudan. Wa ma'ana aidan fi hadha al-liqa' Al-Ustadz Ad-Doktor Mirwan Ahmad Taufiq wa huwa muhadir fi Qismil Lughah Al-Arabiyyah wa Adabiha Jami'ati Sunan Ampel Al-Islamiyah Al-Hukumiyah wa hadratuhu khirij Jami'ah Al-Quranul Karim wal Ulum Al-Islamiyah fi marhalah Ad-Doktorah. Ahlan wa sahlan Ustadzuna. Wa kadzalika ma'ana Al-Ustadz Muwafiq Ra Mustafa min Markaz Aswaja PWNU Jawa Timur. Wa ayyuhal hudur fi hadha al-liqa'il mubarak sanatanawal mawdu'an fi ghayatil ahammiyah ala wa huwa ta'ziz manhaj ahli sunnah wal jamaah fi dhilli at-tahaddiyat al-mu'asirah allati tuwajih al-ummah al-islamiyah. Wa duyufuna al-kiram Fadilatul Syekh, nurahibu bikum marratan ukhra wa nashkurukum ala talbiyati hadhihi ad-da'wah al-mubarakah. Jazakumullahu khair wa nahnu kadzalik su'ada yani bi hadhihi ad-da'wah al-mubarakah. Ahlan wa sahlan fi Indonesia. Jazakumullahu khairan. Wa min khilal hadha al-hiwar narju an nastafida min khibratikum wa tawjihatikum khassatan fi ma yata'allaq bi iddati mahawir natruha fi hadha al-liqa insyaallah. Insyaallah nas'alullah lana wa lakum at-taufiq. Insyaallah. Para pemirsa yang budiman, untuk pertama mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Muwafiq Mustafa yang sudah tidak asing lagi di Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Kami memiliki satu pertanyaan, Ustadz. Bagaimana Ustadz melihat kondisi Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia saat ini, Ustadz, khususnya di tengah dinamika sosial yang terus berkembang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada moderator dan juga beliau Dr. Mirwan wa ila fadilatul Syekh Awad Al-Karim Al-Aqli mata'ana Allah bituli hayatikum nafa'ana Allah bi ulumikum fid din wad dharain. Bahwa kita menyadari Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, negara yang banyak budaya, banyak etnis, tentunya banyak firqah-firqah al-fikriyah juga, paham-paham yang tumbuh pesat dan berkembang dengan nyaman dan enak di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita melihat bahwa Indonesia adalah negara yang besar, banyak penduduk dan banyak paham-paham juga, tapi adem ayem, tapi aman, tenang. Semua penduduknya, baik yang muslim ataupun yang tidak, dalam menjalankan praktik ibadahnya, dalam menjalankan kehidupan sosialnya, tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan, atau mungkin tanpa ada ancaman yang sifatnya signifikan. Ya. Itu kenapa? Karena memang kalau saya mohon maaf memahami itu, karena kunci utamanya penduduk Indonesia ini mayoritas pahamnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian kita kenal dengan singkatan Aswaja, lakin bi ghairi za, laisa azwaja kata saya. Aswaja bisin laisa bizza.
paham Aswaja ini kemudian menjadi perekat, menjadi pemersatu penduduk Indonesia, baik yang sesama agamanya, sesama akidahnya, ataupun yang tidak sama, atau bahkan dengan non-muslim sekalipun. Menjadi perekat utama. Kenapa kemudian menjadi pertanyaan bersama? Indonesia ini penduduknya lebih banyak menganut paham Aswaja, atau Aswaja lebih banyak diterima oleh orang-orang Indonesia khususnya, karena memang ajaran yang diberikan oleh paham Aswaja ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah paham yang moderat, paham yang sifatnya fleksibel, atau dalam bahasanya adalah muwafiq tadi itu, kondisional, tanpa membatasi diri, baik itu budayanya siapapun, paham apapun, tetap dirangkul dalam satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Indonesia negara aman, walaupun banyak budaya, walaupun banyak etnis, banyak paham-paham dan lain sebagainya. Kenapa menjadi aman? Karena kunci utamanya tadi, paham penduduknya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang notabene kita tahu bahwa itu adalah paham yang sangat-sangat gampang diterima oleh halayak masyarakat, baik amaliyahnya, akidahnya, atau tinjauan sosialnya. Terlebih juga memiliki misi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga untuk menjaga kesatuan negara yang kita cinta, Indonesia ini. Berarti ini juga satu anugerah, Ustaz, ya? Alhamdulillah, satu anugerah kita hidup di Indonesia, negara yang banyak, sekali lagi saya sampaikan, negara yang banyak paham-paham yang tumbuh, tumbuh tenang, tumbuh aman, atau mungkin etnis, budaya, dan lain sebagainya, dibandingkan di negara-negara tetangga, atau mungkin di Timur Tengah, yang notabene labelnya dan tanda kutip adalah negara Islam, tapi pertikaian etnis, pertikaian pemahaman, atau mungkin perang dan lain sebagainya sering tidak bisa dielakkan. Sedangkan di negara kita aman-aman saja, karena memang kunci utamanya sekali lagi itu adalah pahamnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, fleksibel, dan juga menjunjung tinggi rasa toleransi antar sesama, baik sesama itu sesama muslim, sesama akidahnya, atau yang tidak sama akidahnya, atau mungkin yang tidak sama agamanya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali dengan adanya Aswaja, Ustaz. Aswaja, bukan Azwaja. Bukan Azwaja, ya. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustaz Muwafiq. بعد أن استمعنا إلى البيان عن حياة المجتمع الإسلامي في إندونيسيا، ونحن نريد أن نستمع إلى بيانكم كيف حياة المجتمع الإسلامي في السودان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا أنا سعيد جدا بحضوري لهذا اللقاء المبارك في هذه القناة المباركة، ونشكرهم على الاستضافة لي في هذا البرنامج. المجتمع السوداني هو مجتمع أيضا متسامح، ومجتمع مسالم، ومجتمع يقبل الآخر، ومجتمع موصوف بالكرم. وهذه أوصاف نحن لا ندعيها، وإنما أثبتها لنا الغير. ترجمة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Awad Al-Karim menyampaikan terima kasihnya atas undangan ini dan pertemuan ini. Sungguh saya sangat bahagia di dalam acara ini. Syekh menyampaikan bahwasanya masyarakat Sudan adalah masyarakat yang terbuka, masyarakat yang toleran, masyarakat yang dermawan. Saya tidak mengakui diri kami sendiri bahwasanya dermawan itu kami aku, tetapi masyarakat lainlah yang menyatakan bahwasanya termasuk negara yang dan masyarakatnya dermawan adalah masyarakat kami, yaitu masyarakat Sudan. وكذلك السودان موصوف
بالسلامة من الجنوح الفكري، وهذه السلامة من الجنوح الفكري ناشئة من تبني الشعب السوداني لمذهب أهل السنة والجماعة. فمذهب أهل السنة والجماعة معلوم أنه مذهب يمنع من الجنوح والتطرف الفكري، ويمنع كذلك من الجنوح والتطرف النفسي، ويورث الإنسان الاستقرار في العلم وفي العمل، في المعتقد وفي العمليات. فإذا كان الإنسان تبنى مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يكون مستقرا في نفسه، مستقرا في فكره، مستقرا في عمله، مستقرا في معاملته مع الآخر. Masyarakat Sudan juga dikenal dengan masyarakat yang secara pemikiran aman-aman saja, tidak terlalu kanan juga tidak terlalu kiri. Masyarakat Sudan juga terkenal memegang kuat ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga model pemikirannya juga model pemikiran terbuka, tidak fanatik pada satu pendapat, tetapi bisa menghargai berbagai macam perbedaan. Masyarakat Sudan dengan pemikiran yang memegang kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang seperti tadi disebutkan, menjadi masyarakat yang secara individu tenang dan menenangkan, secara pemikiran juga selamat, dan secara kelompok masyarakat juga menjadi masyarakat yang stabil. وهذا الذي قلته يعني للمجتمع السوداني والمواطن السوداني الطبيعي الخالص الذي لم يتأثر بأي فكر يأتي إليه من الخارج. Dan ini adalah sifat masyarakat Sudan yang asli, sebelum terkena atau terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran luar. Sangat aman, sangat stabil, dan tidak mudah fanatik. هكذا يعني البيان للسؤال الأول. شكرا شيخ. وهناك يكاد يشبه بين إندونيسيا والسودان هكذا. الحمد لله. الحمد لله. الشعبان بينهما أوجه كبيرة من أوجه الشبه، حتى إننا عندما نأتي إلى إندونيسيا لا نشعر بالغربة. فالأوصاف بين الشعب الإندونيسي وبين الشعب السوداني متقاربة، وإن تباعدت البلدان والبيئات. Masyarakat Indonesia dengan masyarakat Sudan itu memiliki kemiripan yang banyak sekali, sehingga ketika saya berada di sini tidak merasa asing, karena masih juga merasa di Sudan. Walaupun negara ini sangat berjauhan secara jarak, tetapi sangat berdekatan secara model kehidupannya. Baik, terima kasih disampaikan atas penjelasan yang sangat luar biasa. Dan para pemirsa, kita akan lanjutkan. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan sesi pertemuan kita pada hari ini dengan pertanyaan masih kepada Syekh Awad Al-Karim Al-Aqali. Syekhuna, ma huwa wad'u tanzim yani nahdatil ulama fi Sudan minan nahiyah as-siyasiyah wa at-tanzimiyah? والله هو يعني أبناؤنا من أبناء جمعية نهضة العلماء في السودان هما مثل يحتذى به ويقتدى به الحمد لله في الأخلاق وفي الأدب وفي المعاملة وفي المواصلة مع الآخر. الحمد لله. وأيضا هم لا يتدخلون فيما لا يعنيهم من الشؤون السياسية التي تتعلق بالبلد، وإنما هم في حدود دراستهم وفي حدود علاقاتهم مع الآخرين التي بنوها يعني بسبب مواصلتهم الدائمة لجميع المواقع الفاضلة. الحمد لله. Syekh menyampaikan bahwasanya Nahdlatul Ulama di Sudan itu dicerminkan oleh santri-santrinya, anak-anak kami yang sungguh akhlaknya sangat mulia dan bisa diikuti oleh siapapun. Mereka sangat sungguh-sungguh di dalam menjalani hidup, dan mereka tidak ikut campur di dalam urusan politik. Mereka fokus di dalam
pelajarannya, fokus di dalam dakwahnya untuk membesarkan Nahdlatul Ulama, dan ini merupakan nilai yang sangat bagus yang diemban oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulama di Sudan. Alhamdulillah. Demikianlah, mungkin ada tambahkan dari Aswaja. Sebenarnya tidak jauh berbeda antara Nahdlatul Ulama fi Sudan wa biladina Indonesia hadza. La farqa an baina Sudan wa, tidak ada perbedaan antara Sudan dan Indonesia tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian dikerucutkan dengan Nahdlatul Ulama. Bahwa Nahdlatul Ulama ini tentang amaliyahnya bukan hanya terkait sosial, mulai sejak kecil orang-orang NU sudah dididik, baik NU yang secara organisasi atau NU yang secara struktural. Tapi lebih banyak yang struktural, yang tidak di kepengurusan gampangannya. Itu dimulai dari sejak di pesantren, dimulai dari sejak ngaji di musola. Di kulturalnya lebih menonjol dan lebih dominan, toh walaupun tidak masuk ke dalam sebuah struktur atau keorganisasian. Di musola ketika ngaji diajari akidah khamsin, di musola diajari bagaimana diba, cinta sholawat dan sebagainya, sehingga ketika tumbuh besar dia tidak asing lagi dengan ajaran-ajaran itu. Memang sejak kecil sudah menjadi menjadi nahdliyin. Sejak kecil sudah dididik untuk memiliki karakter beramal ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini adalah NU tadi itu, Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika tumbuh besar mereka akan dikirim ke pesantren atau mungkin ke lembaga-lembaga pendidikan umum, toh walaupun di lembaga-lembaga kedua ini ada perbedaan mungkin yang sedikit mencolok. Kalau di pesantren lebih kental dengan paham-paham kitabnya, paham-paham kitab salaf, atau kalau di lembaga-lembaga pendidikan umum yang non pesantren tidak begitu banyak, tidak begitu dominan tentang pelajaran-pelajaran. Tapi mereka sudah punya karakter, sudah punya sudah punya naluri tentang amaliyah aswaja yang mereka adopsi, mereka dapatkan sejak dia ngaji di musola-musola kecil. Sehingga di pesantren lebih diperkuatkan lagi, kemudian keluar ke masyarakat memiliki paham yang moderat tadi itu. Alhamdulillah. Para pemirsa sekalian, ternyata apa yang menjadi misi daripada Aswaja dan Nahdlatul Ulama secara umum juga bisa dirasakan di dunia internasional. Di antaranya adalah di negeri Sudan, Ustaz nggih. Alhamdulillah, apa yang dirasakan di sini juga bisa dirasakan di sana, sehingga inilah cara hidup Aswaja atau cara hidup Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Demikian untuk segmen kita akan lanjutkan para pemirsa TV 9 untuk segmen berikutnya, insya Allah. Pemirsa yang kami hormati, pemirsa TV 9, bersama kita Syekh Awad Al-Karim Al-Aqali bersama Dr. Mirwan, alumnus Sudan, dan bersama Ustadz kita, Ustadz Aswaja, Ustadz Muwafiq. Alhamdulillah Ustadz ya. Kami menanyakan kembali kepada Syekh, kaif tatawur manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fil alam al-yawm, la siyama fi dhilli tahaddiyat al-kubra allati tuwajihu hadzal manhaj amama al-manahij allati tu'arid manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Tafadhal Syekh. Wallahi allazi a'taqiduhu ana annahu la badila limadhhab Ahli Sunnah wal Jamaah سواء كان في المعتقد أو في العمل بالنسبة للعالم ولاستقراره ولمنعه من التطرف ولمنعه كذلك من الإرهاب، لأنه هو الفكر الذي بني على علم صحيح من الكتاب والسنة وعلى عقل صحيح. ومنهج أهل السنة والجماعة خصوصا في المعتقد صودم بمناهج أخرى من بدء نشأته، وهو صمد أمامها واستقر وصار يخترق هذه الأزمنة
إلى أن بلغنا في زماننا هذا، وسيصبر إن شاء الله وسيستقر إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فالمنهج صحيح، ولكن يحتاج في هذا الزمان المتأخر أن يطرح في ثوب جميل وبطريقة يعني مرغبة للآخر في الدخول فيه، جميلة. نعم. وكذلك أن يطرح تبدل الأمثلة القديمة الموجودة في كتب الكلام والعقيدة التي تتكلم عن الجوهر والعرض وعن الحال وعن الكيف وعن الأين وعن المتى بأمثلة معاصرة حتى يتفهمها أبناؤنا في العصر الحديث، وأن تسهل لهم هذه العلوم حتى يتلقوها التلقي الصحيح. فإذا فهموا مذهب أهل السنة والجماعة إن شاء الله لا يدخل عليهم خطر الإلحاد، ولا يدخل عليهم خطر الابتداع العقدي، ولا يدخل عليهم كذلك خطر الفتاوى غير المسؤولة في الفروع التي لا تنبني على علم صحيح. نعم. Syekh menyampaikan bahwasanya menurut saya sungguh tidak ada gantinya untuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang bisa menyaingi mazhab ini di dalam menjaga keselamatan berfikirnya, terutama menjaga dari ekstremisme dan fanatisme serta terorisme. Sebenarnya mazhab inilah yang sangat benar, karena mazhab ini dibangun dari Al-Quran dan Sunnah dan logika yang benar menurut manusia. Maka kalau dikatakan mazhab ini punya tantangan, iya, bahkan sejak berdirinya, dibangunnya mazhab ini, tantangannya sudah ada sejak zaman itu. Sampai saat ini pun tantangan itu ada, tetapi saya yakin dengan tantangan itu semua, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini akan tetap eksis, karena masih sesuai dengan logika berpikir manusia. Maka yang harus diperhatikan adalah bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini sebaiknya di era modern ini diajarkan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang indah, dengan cara-cara yang bisa menarik simpati generasi muda. Kalau dulu contoh-contohnya itu selalu berhubungan dengan Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah, kita bisa memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan model kehidupan kontemporer ini. Maka kalau kita bisa melakukan hal semacam itu, mengajarkannya dengan model yang baik, maka mereka akan memahami mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika mereka memahami dengan benar, sungguh mereka tidak akan meninggalkan mazhab ini. ثم يأتي السؤال بعده، يعني كيف ينبغي التعامل مع الاختلاف في المذاهب الفقهية داخل الأمة الإسلامية؟ المذاهب الفقهية هي من نعم الله سبحانه وتعالى، وأنا أعني بذلك المذاهب الفقهية المعتبرة والتي تمثل مذهب أهل السنة والجماعة، والتي خدمت بالتحرير والنقاش والتدليل، وتخرج فيها عدد كبير من العلماء ونقلت إلينا بالتواتر. هذه هي المذاهب التي أتكلم عنها. فهذه المذاهب الخلاف بينها ليس هو خلاف تضاد، وإنما هو خلاف تنوع وخلاف تكامل. فلا بد أن نفهم أن هذا الخلاف يعني هو من باب التنوع في فهم الدين والتنوع في فهم الكتاب والسنة. وهذا يبين لنا أيضا أن أوجه الحق كثيرة، الباطل واحد ولكن الحق له أكثر من وجه. ربما تمثل الحق في مذهب الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وكلها مذاهب حق. ويجب علينا إن كنا شافعية أن نحترم بقية المذاهب، وإن كنا مالكية أن نتأدب ونحترم بقية المذاهب، وهكذا بقية المذاهب المتبوعة. Pertama diperhatikan dalam era kontemporer ini adalah benar-benar melakukan regenerasi ulama, regenerasi para ahli-ahli ifta, yaitu para hakim yang kemudian bisa
yang bertanggung jawab untuk memberikan fatwa. Maka mereka harus diberikan pelatihan-pelatihan, diberikan kajian-kajian yang ketika memberikan fatwa itu dengan fatwa yang benar, tidak fatwa yang asal-asalan, tetapi tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama salafus saleh. Maka itu harus menjadi perhatiannya. Jadi di dalam kehidupan kontemporer ini tidak bisa kemudian kita meninggalkan ijtihad, meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah dengan alasan sekarang ini kan modern, kontemporer, lalu kita tinggalkan ajaran-ajaran salaf, tetapi juga kita tidak bisa menyerahkan ajaran salaf sama seperti dulu sampai saat ini dengan mengambil teksnya saja, tetapi harus kita artikan dalam kehidupan modern ini. Taib, syukran. Wa as-su'al an-nihai, yani ma hiya risalatukum wa tawsiyatukum lil muslimina umuman wa fi Indonesia bisyaklin khas an manhaj mujtama ahli sunnah wal jamaah. والله تمنياتي وتمنيات كل مسلم صلاح العالم بصلاح العالم. ما شاء الله. صلاح العالم صلاح العالم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من عدد العلماء من علماء أهل السنة والجماعة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كالملح بالنسبة للطعام. وهم كالملح بالنسبة للطعام، لا يصلح الطعام إلا به. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من عدد العلماء ومن عدد المرشدين والصلحاء الذين يربون الناس على المناهج الصحيحة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبقي لإندونيسيا ولشعب إندونيسيا بهجتها، وأن يبقي لها يعني آمنها وسلامها، وأن يجعلها دائما في تقدم وفي تطور، وأن يجعل الشعب الإندونيسي يعني شعبا صالحا لنفسه وصالحا لغيره. Kemudian saya memberikan pesannya kepada kita semuanya bahwa yang kami harapkan untuk dunia ini adalah dunia yang aman, dunia yang sejahtera. Tentu dunia yang aman ini berkat sumbangsih para ulama yang baik-baik, para ulama yang memberikan pemikiran-pemikiran positif untuk kebaikan umat. Sebab ulama itu posisinya seperti garam untuk makanan. Kalau makanan itu tidak ada garamnya, juga tidak ada rasa, maka ulama memiliki peran yang sangat penting di dalam perdamaian dunia. Maka harapan kami adalah kita perbanyak para ulama, kita perbanyak para mursyid-mursyid yang juga bisa memperbaiki umat ini menjadi umat yang bisa menuntun ke jalan yang lurus. Sehingga jika umat ini baik, maka dunia menjadi baik. Saya harap juga Indonesia menjadi negara yang tetap aman, negara maju, Amin. Negara berkembang, negara yang bisa selalu melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan sumbangsih perdamaian dunia. Syukran Ustaz. Mungkin bisa tambahkan Ustaz tentang pesan-pesan untuk kehidupan sunnah wal jamaah di Indonesia khususnya Ustaz. Pertama, saya tadi tertarik dengan penyampaian beliau tentang orang-orang yang tidak mau bermadhab itu. Kalau saya boleh menggambarkan orang-orang yang tidak mau bermadhab itu seperti orang mengidap penyakit, dia tidak mau periksa ke dokter, tidak mau berobat kepada dokter spesialis misalnya, dia hanya mendiagnosa penyakitnya dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri, kemudian dia meracik obat dirinya sendiri, kemudian dikonsumsi. Malah yang didapat bukan sehat, tapi kehancuran. Sama halnya dengan orang yang tidak mau bermadhab itu, dia meracik pahamnya dari Al-Quran, kemudian dari hadis, sedangkan dia tidak punya perangkat yang mumpuni untuk kemudian menelurkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka apa yang terjadi kemudian adalah kehancuran agama. Bagi orang-orang yang tidak bermadhab itu sangat-sangat riskan sekali. Terus yang kedua, kemudian apa yang perlu disampaikan, menghadapi era yang semakin canggih, semakin modern ini, ya
selayaknya orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing ya harus turun gunung. Tidak hanya berdiam diri di tempat, tapi bagaimana memberikan warna kepada masyarakat agar tetap berada di jalur yang diridhai oleh Allah dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dengan cara apa? Ya harus bisa berimprovisasi. Bukan hanya teks Al-Qur'annya yang diberikan, yang bukan hanya teks hadisnya yang diberikan, tapi lebih penting daripada itu adalah istikhrajul ma'ani anin nusus. Improvisasi apa tujuan Al-Quran ini, apa kandungan hadis ini, itu yang harus diberikan kepada masyarakat yang biar bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Itu yang penting saya kira, ayo kita bareng-bareng yang punya kompetensi di bidang akidah, monggo buat medsos misal nulis di situ atau mungkin terjun ke masyarakat-masyarakat untuk memberikan pemahaman agar supaya seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi itu, bahwa masyarakat ini terus bisa berkesinambungan dalam menjalankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Tidak, wah ini dulu, sekarang sudah modern, nggak bisa relevan, nggak bisa kondisional, enggak. Tetap relevan, tetap kondisional, dengan catatan orang-orang yang punya kompetensi itu juga mau membimbing, juga mau merangkul generasi muda yang mungkin dalam tanda kutip jauh dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi tetap harus dinamis dan disesuaikan mestinya dengan zamannya, Ustaz. Iya, karena tadi itu istikhrajul ma'ani anin nusus itu pentingnya di situ. Allah, ya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Wa fi khitam hadzal liqa ayyuhal musyahidun al-mubarak, la yas'una illa an ataqaddama bi jazil syukri wal imtinan li fadilati Syekh Awad Al-Karim Al-Aqali ala ma tafaddala bihi min ilmin nafi' wa tawjihan qayyimah wa ru'a yani wasi'ah fi موضوع هام يعني تعزيز منهج أهل السنة والجماعة وخاصة في إندونيسيا. نسأل الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأن ينفع به المسلمين في كل مكان. وإلى المشاهدين الكرام شكرا لحسن المتابعة والاهتمام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونلتقي بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. Kepada pemirsa TV 9, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kami sampaikan terima kasih kepada para ulama kita, wabil khusus kepada Syekh Awad Al-Karim Al-Aqali yang sudah meluangkan waktu bersama kita untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana beraswaja secara internasional dan khususnya di Indonesia. Dan kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Kami mohon diri dan semoga kita bisa berjumpa kembali dalam halaqah-halaqah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.